Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang koordinat polar atau biasa disebut juga koordinat kutub. Dengan anggota kelompok 5 yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Adelia Puspita Lestari dengan 3 digit yang terakhir yaitu 105, Evi Lestari dengan 3 digit yang terakhir yaitu 124, Muhammad Ilham Habibi dengan 3 digit terakhir yaitu 128, Nesya Jamilatus dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 136, dan yang terakhir Ratna Widya Dewi dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 146. Masuk ke pembahasan atau materi pertama yaitu pengenalan mengenai koordinat kutub atau koordinat polar. Oke, nah sistem koordinat kutub itu merupakan cara lain untuk menentukan kedudukan suatu titik pada bidang. Nah, dalam koordinat kutub ini, patokan awalnya hanya menggunakan sebuah sinar garis. Seperti pada gambar, untuk titik awal atau titik O kita sebut dengan kutub atau titik asal, dan sinar garisnya kita sebut dengan sumbu kutub. Nah, misalkan ada sebuah titik P. Selain titik kutub, maka kedudukan titik P adalah pada koordinat kutub dapat dituliskan dengan P yaitu dalam kurung R, theta. Dengan penjelasannya ada sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar. Untuk titik O ada titik kutubnya, kemudian titik P yaitu R, theta dengan titik warna hitam. Dengan R merupakan jarak antara titik O atau titik kutub dan titik P, yang bisa kita sebut dengan jari-jari petunjuk dari P atau radius vektor dari P. Dan tetanya adalah salah satu sudut OP dan sumbu kutub, atau argumen dari P atau sudut kutub dari P. Suatu titik pada bidang dapat dinyatakan dengan beberapa koordinat kutub. Jadi dalam koordinat kutub ini, titik itu tidak hanya dapat dinyatakan dengan satu, tapi bisa berbagai titik. Hal ini merupakan akibat dari sifat bahwa sudut theta ditambah K kali 2pi dengan K sama dengan 0, 1, negatif 1, 2, negatif 2, itu memiliki kaki-kaki yang sama. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan ada titik A, dengan kedudukan 4, pi per 2, itu dapat dinyatakan juga dengan 4,2pi ditambah pi per 2, atau sama dengan 4,4pi tambah pi per 2, sama dengan 4, negatif 4pi ditambah pi per 2, dan sebagainya. Untuk gambarnya adalah sebagai berikut. Nah, perlu diingat di sini bahwa sudut positif itu berjalannya itu berlawanan dengan arah jarum jam, sedangkan sudut negatif itu nanti berjalannya atau dihitungnya searah dengan jarum jam. Hal ini berlaku juga jika R diperbolehkan memiliki nilai yang negatif. Apabila R bernilai negatif, maka koordinat kutub R, theta itu terletak pada sinar garis yang berlawanan arah dengan sinar garis yang dibentuk oleh sudut theta dan terletak harga mutlak R satuan dari titik kutubnya. Nah, bisa dilihat contohnya adalah sebagai berikut. 3, pi per 6 jika letaknya itu berlawanan arah, itu maka menjadi negatif 3, pi per 6. Jadi titik dengan koordinat kutub negatif per 6 dapat pula dinyatakan dengan koordinat negatif pi per 6 atau sama dengan 3, negatif 5 pi per 6. Nah, ini kenapa menjadi negatif 5 pi per 6? Karena dia dihitungnya dari sumbu kutub itu searah dengan jarum jam. Jadi R-nya positif tapi tetanya menjadi negatif. Kemudian kita akan bahas tentang grafik persamaan kutub. Nah, grafik persamaan kutub ini sendiri adalah himpunan titik-titik yang mempunyai paling sedikit sepasang koordinat kutub yang memenuhi persamaan yang bersangkutan. Cara atau langkah-langkah untuk menggambar grafik itu adalah sebagai yang pertama, kita perlu dulu nih menyusun daftar nilai-nilai pasangan koordinat. Kemudian menggambarkan titik-titik tersebut dengan koordinat yang bersangkutan.
Dan yang terakhir adalah menghubungkan titik itu secara berurutan menjadi sebuah kurva yang mulus. Untuk contoh soalnya, kita disuruh untuk menggambarkan grafik persamaan kutub R sama dengan 8 sin pi, sin theta. Nah, untuk penyelesaiannya, kita terlebih dahulu ganti tetanya dengan kelipatan pi per 6 atau 30 derajat. Nah, untuk ketentuan sudutnya, pi per 6, 30 derajat itu tergantung dari nanti soalnya. Kita cari sudut yang kira-kira memudahkan kita untuk menyelesaikan soal. Kemudian menghitung R yang bersangkutan. Nah, hasil perhitungannya akan tampak pada daftar berikut. Apabila theta naik dari 0 hingga 2 theta, maka grafik dilintasi 2 kali. Nah, ini jika tetanya dimasukkan ke persamaan, tetanya 0, R-nya 0, tetanya pi per 6, R-nya 4, dan sebagainya hingga tetanya 11 pi per 6, maka R-nya negatif 4. Nah, untuk cara menggambar di GeoGebra akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggambar grafik R sama dengan 8 sin theta di GeoGebra. Oke, yang pertama kita perlu untuk menambahkan satu tabel spreadsheet di sebelah kanannya. Ada titik 3 di sini. Lalu kita klik yang spreadsheet, nanti akan tampak tabel-tabelnya. Lalu yang pertama kita menginputkan nilai pi per 6 atau 30 derajat. Karena ini kelipatan berarti tinggal semuanya ditambahkan 30. Lalu kita tinggal seret saja sampai 360 derajat. Selanjutnya pada tabel yang A kita masukkan rumusnya, yaitu R sama dengan 8 sin theta. Nanti akan diperoleh nilai R-nya, yaitu dari 4 sampai 0. Selanjutnya kita blok semuanya, lalu klik kanan, lalu pilih grid dan list of points. Nah, nanti pada grafik di dimensi 2 ini akan nampak titik-titik, tapi di sini belum sepenuhnya menjadi lingkaran, maka kita harus membenahinya dengan koma ini, kita ganti dengan titik koma. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke tab yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini tadi yang di titik P ini kan tadi A2, B2. Nah, di sini diganti dengan A2 titik koma B2. Dan seterusnya sampai titik L.
Baik, mungkin itu saja penyampaian tutorial untuk membuat grafik R sama dengan 8 sin theta pada software GeoGebra. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Nah, titik P, X, Y dalam sistem koordinat kartesius dapat kita nyatakan sebagai P, R, theta dalam sistem koordinat kutub atau koordinat polar. Dan kedudukannya dapat dilihat pada gambar. Nah, jadi misalkan nih ada sebuah titik P dalam koordinat kartesius, kedudukannya X, Y, di koordinat kutub menjadi R, theta. Perhatikan segitiga OTP dengan siku-siku berada di titik T. Maka diperoleh hubungan sebagai berikut. Dengan X sama dengan R dikali cos theta, dan Y sama dengan R kali sin theta. Atau R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kemudian kita dapatkan pula tan theta itu kan sin per cos. Nah, tadi kita dapatkan tan-tannya sama dengan Y per X. Atau ekivalen dengan theta sama dengan arts dari Y per X. Dari persamaan terakhir tadi akan diperoleh dua harga theta. Nah, untuk menyelidiki harga theta yang memenuhi, perlu ditinjau dari letak thetanya. Nah, ini terdapat tabel sin konstan dan sebagainya. Sehingga akan kita peroleh lagi hubungan R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, theta sama dengan arts cos dari X per R atau X per X kuadrat, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan yang terakhir adalah theta sama dengan arts sin dari X per R atau X per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya mengenai persamaan kutub dan grafiknya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada yang bertugas, saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan kutub dan grafiknya. Ada beberapa jenis persamaan kutub dan grafiknya. Yang pertama yaitu garis lurus, yang kedua lingkaran, yang ketiga 5 sondengkan dioda, yang keempat lemniskat, yang kelima mawar, yang keenam spiral, dan ada perpotongan kurva-kurva dalam koordinat kutub. Yang pertama yaitu garis lurus. Grafik garis lurus yang melalui titik asal dan membentuk sudut theta 0 dengan sudut kutub. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Persamaan garis lurus melalui kutub dan membentuk theta 0 dengan sudut kutub adalah theta sama dengan theta 0. Adapun persamaan garis lurus yang berjarak D dan normalnya membentuk sudut theta 0 dengan sumbu kutub satuan dari kutub yaitu R sama dengan D per cos theta dikurangi theta 0. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Untuk contoh soalnya yaitu tentukanlah persamaan kutub untuk garis lurus yang melalui titik A 6,0 dan membentuk sudut sebesar pi per 6 dengan sumbu kutub. Untuk penyelesaiannya, kita ambil sembarang segitiga OTA siku-siku di T karena garis S tegak lurus dengan sumbu kutub. Maka kita akan memperoleh sudut OAT sama dengan 30 derajat karena bertolak belakang. Sehingga sudut AOT itu sama dengan negatif 60 derajat karena berputar searah jarum jam dari sumbu kutub. Jika sudut OAT sama dengan 30 derajat, maka sin OAT sama dengan sin 30 derajat, yaitu sama dengan 1/2 atau setengah. Maka untuk mencari D, kita menggunakan sin 30 derajat. Rumus sin yaitu depan per miring. Sehingga untuk menemukan sin 30 derajat, yaitu 1/2 sama dengan D per 6, yaitu akan ekivalen dengan 6 dikalikan dengan 1/2 sama dengan D, maka kita akan memperoleh D sama dengan 3. Bisa dilihat pada gambarnya.
Jadi persamaan kutub untuk garis lurus yang melalui titik A 6,0 dan membentuk sudut sebesar I/6 dengan sumbu kutub adalah R sama dengan D per cos theta dikurangi theta 0 akan ekivalen dengan R sama dengan 3 per cos theta ditambah pi per 3. Selanjutnya yaitu persamaan garis lurus yang tegak lurus sumbu kutub melalui titik D,0, yaitu R sama dengan D per cos theta. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada persamaan garis lurus yang sejajar sumbu kutub dan melalui titik D, pi per 2, yaitu persamaan yaitu R sama dengan D per sin theta. Bisa dilihat gambarnya pada layar. Kemudian ada lingkaran. Sebuah lingkaran dengan pusat di kutub yang berjari-jari A mempunyai persamaan kutub R sama dengan A. Kemudian persamaan lingkaran yang berpusat di A, theta 0 dan berjari-jari A, yaitu R sama dengan 2A cos theta dikurangi theta 0. Bisa dilihat gambarnya pada layar. Kemudian bersama lingkaran yang berpusat di A, 0 dan berjari-jari A, maka persamaannya yaitu R sama dengan 2A cos theta. Gambarnya seperti ini. Persamaan lingkaran yang berpusat di A, pi per 2 dan berjari-jari A, yaitu R sama dengan 2A sin theta. Gambarnya seperti berikut. Untuk contoh soalnya, tentukanlah persamaan kutub untuk satu lingkaran dengan pusat min 3,4 pi per 3 dan yang melalui kutub. Untuk penyelesaiannya, lingkaran yang dimaksud adalah lingkaran yang berpusat di 3, pi per 3 dan berjari-jari 3, maka persamaan kutubnya adalah R sama dengan 2A cos theta dikurangi theta 0. Itu akan ekivalen dengan R sama dengan 2, bisa dilihat pada 3, pi per 3, yaitu jari-jarinya 3, maka kita akan memasukkan A-nya yaitu 3, kemudian theta 0-nya adalah pi per 3, sehingga akan diperoleh R sama dengan 2 dikalikan 3 cos theta dikurangi pi per 3, maka akan diperoleh R sama dengan 6 cos theta pi per 3. Jadi persamaan kutub untuk suatu lingkaran dengan pusat min 3,4 pi per 3 dan yang melalui kutub adalah R sama dengan 6 cos theta dikurangi pi per 3. Untuk cara menggambarnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar lingkaran tadi yang sudah dijelaskan oleh Nesha. Yang pertama kita menginputkan nilai pi per 6 yaitu 30 derajat, lalu sampai 360 derajat. Caranya sama seperti tadi. Lalu untuk rumus di kolom A ini, R sama dengan 6 cos theta min pi per 3. Nanti tetanya yaitu 0 derajat sampai 360 derajat kalau di kolom A13. Nanti akan menghasilkan R 3, 5,2, 6, dan seterusnya sampai 3. Lalu seperti cara yang tadi, kita blok dua kolom ini, lalu format, lalu klik grid, lalu list of points. Nanti akan muncul titik-titiknya lalu jadi lingkaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diterangkan oleh Nesha kembali. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang keeksentrikan atau eksentrisitas numerik. Bentuk konik atau irisan kerucut terdiri atas elips, parabola, dan hiperbola.
Salah satu hal yang membedakan di antara ketiganya adalah keeksentrikan atau eksentrisitas numeriknya, yaitu E. Jika E lebih dari 0 dan E kurang dari 1, maka konik akan berupa elips. Jika E sama dengan 1, konik akan berupa parabola. Kemudian jika E lebih dari 1, maka konik akan berupa hiperbola. Persamaan konik dengan fokus di kutub dan garis arah berjarak D dari kutub, serta normalnya membentuk sudut theta 0 dengan sumbu kutub dan keeksentrikan E, yaitu R sama dengan ED per 1 plus E cos theta dikurangi theta 0. Kemudian persamaan konik dengan fokus di kutub dan garis arah tegak lurus pada sumbu kutub sejauh D satuan dari kutub, yaitu R sama dengan ED per 1 plus E cos theta. Kemudian persamaan konik dengan fokus di kutub dan garis arah sejajar sumbu kutub sejauh D satuan dari kutub, yaitu R sama dengan ED per 1 plus E sin theta. Bisa dilihat pada layar gambarnya seperti. Untuk contoh soalnya, tentukan jenis konik yang persamaan kutubnya adalah R sama dengan 7 per 2 plus 4 sin theta. Untuk penyelesaiannya, jika kita tulis persamaan kutub ini dalam bentuk baku R sama dengan ED per 1 plus E sin theta, maka didapat bentuk persamaan sebagai berikut. R sama dengan 7 per 2 plus 4 sin theta, itu akan ekuivalen dengan R sama dengan 7 per 2 per 1 plus 2 sin theta. Kita akan mengembalikan kepada bentuk bakunya, yaitu ED per 1 plus E sin theta. Bisa diketahui pada persamaan 1 plus 2 sin theta itu kita mengetahui bahwa E-nya yaitu 2, sehingga untuk bisa mendapatkan ED-nya kita akan menuliskan bentuknya yaitu R sama dengan 2 dikali 7 per 4 per 1 plus 2 sin theta. Jika kita bandingkan dengan persamaan baku R sama dengan ED per 1 plus E sin theta, dapat disimpulkan bahwa keeksentrikannya E sama dengan 2 dan D sama dengan 7 per 4. Jadi konik dengan persamaan kutubnya R sama dengan 7 per 2 plus 4 sin theta adalah suatu hiperbola dengan E sama dengan 2 dan berfokus pada kutub dan garis arah sejajar dengan sumbu kutub dan berjarak sejauh 7 per 4 satuan di atas sumbu kutub. Untuk cara menggambarnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menggambar konik pada GeoGebra. Jadi langkah pertama sebetulnya sama dengan tutorial yang sebelumnya, yaitu kita menginputkan fiber 6 atau 30 ke kolom B dari 15 sampai 360. Lalu karena kita sudah dipunyai persamaan R sama dengan 7 per 2 ditambah 4 sin theta, lalu kita inputkan ke kolom A. Untuk tetanya sendiri berarti dari 0 sampai 360. Nah, nanti kita blok 2 kolom, lalu klik kanan, kita klik list of point. Nanti pada grafiknya akan muncul titik-titiknya dari B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan K dan M. Terlihat pada grafik ini koniknya itu berbentuk hiperbola dikarenakan E-nya lebih dari 1. Jadi grafik yang ditampilkan adalah hiperbola. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Oke, masuk ke materi selanjutnya yaitu mengenai limasa dan kardioda. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada yang bertugas, saya persilakan. Selanjutnya yaitu limason dan kardioda. Persamaan yang berbentuk R sama dengan A plus minus B cos theta dan R sama dengan A plus minus B sin theta dengan A, B konstanta yang positif. Grafiknya disebut limason. Apabila A sama dengan B, maka grafiknya dinamakan kardioda. Jadi, kardioda merupakan keadaan khusus dari limason. Untuk gambarnya dapat dilihat di layar. Selanjutnya, contoh soal. Selidiki persamaan R sama dengan 2 plus 4 cos theta mengenai kesimetriannya dan gambarlah bentuk grafiknya. Untuk penyelesaiannya, karena cos min theta sama dengan cos theta, untuk semua theta, maka grafiknya simetrik terhadap sumbu X. Sedangkan pengujian kesimetrian yang lain tidak berhasil. Selanjutnya, untuk menggambar grafiknya, disusun daftar nilai theta dan R yang memenuhi persamaan kutub tersebut sebagai berikut. Jadi didapatkan tabel ini yang memuat theta dan R. Sehingga didapatkan grafik seperti pada gambar yang tertera di layar. Selanjutnya, untuk tutorial menggambar grafik dengan GeoGebra akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih Evi atas kesempatannya. Jadi, untuk cara yang pertama, itu sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Ilham, yaitu kita masukkan nilai sudutnya dari 0 sampai 360 derajat. Kemudian kita input rumus R-nya, yaitu di sini ada 2 plus 4 cos theta. Nah, ketemu R-nya itu dari 6 sampai 6. Kemudian kita blok kedua kolom ini, kemudian klik kanan yang create, terus list of point. Terus akan muncul titik-titik dan nantinya itu akan diganti dengan titik koma. Kemudian ini titik-titiknya. Terus kita akan menggabungkan titik-titik ini dengan cara ini yang sirkular. Ini dari ini titik A ke B ke C, terus dari C ke D ke E, kemudian E, F, G, G, H, I, J, K, K, L, M. Nah, ini sudah jadi bentuknya. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Evi. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tentang lemniskat. Perhatikan persamaan kutub yang berbentuk R kuadrat sama dengan plus minus A cos 2 theta. R kuadrat sama dengan plus minus A sin theta dengan A suatu konstanta positif. Grafiknya dinamakan lemniskat dan berbentuk seperti angka 8. Untuk gambarnya dapat dilihat di layar. Selanjutnya yaitu contoh soal. Selidikilah persamaan R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta tentang kesimetriannya dan gambarlah bentuk grafiknya. Untuk penyelesaiannya, karena cos min 2 theta sama dengan cos 2 theta dan cos pi min theta sama dengan cos 2 pi min 2 theta sama dengan cos min 2 theta sama dengan cos 2 theta. Maka grafiknya simetrik terhadap sumbu X dan simetrik terhadap sumbu Y pula. Jadi simetri terhadap titik asal atau kutub
Dari nilai theta dan R yang memenuhi persamaan itu disusun tabel sebagai berikut. Jadi ini tabel yang didapat dengan theta dari 0 sampai pi dan R dari plus minus 2,8. Kemudian dari koordinat-koordinat yang ada pada tabel tersebut dapat dibuat bentuk grafik dari persamaan R kuadrat sama dengan 8 cos 2 theta. Untuk gambarnya dapat di atasnya seperti yang tertera di layar. Selanjutnya untuk tutorial menggambar grafik dengan GeoGebra akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya untuk menggambar lemniscate di GeoGebra itu caranya sama, yaitu menginput sudut-sudut dan rumus R-nya. Kemudian diperoleh titik-titik dan nantinya kita akan mengganti itu menjadi titik koma. Kemudian untuk menggabungkan titik-titiknya juga sama, yaitu menggunakan sirkular dan hasilnya akan seperti ini. Untuk materi selanjutnya mungkin Evi bisa menjelaskan kembali. Untuk selanjutnya yaitu mawar. Perhatikan persamaan kutub yang berbentuk R sama dengan A cos n theta dan R sama dengan A sin n theta dengan A suatu konstanta. Grafiknya merupakan kurva-kurva yang berbentuk bunga dan dinamakan mawar. Banyaknya daun mawar adalah N apabila N ganjil dan 2N apabila N genap. Untuk gambarnya bisa dilihat di layar. Selanjutnya contoh soal. Selidiki persamaan R sama dengan 4 sin 2 theta tentang kesimetriannya. Kemudian gambarlah grafiknya. Untuk penyelesaiannya, karena sin theta min pi sama dengan sin 2 theta min 2 pi sama dengan sin 2 theta, maka grafiknya simetrik terhadap garis theta sama dengan pi per 2, yaitu sumbu Y. Sedangkan pengujian kesimetrian pertama dan ketiga tidak dipenuhi. Akan tetapi, tampak pada gambar, grafiknya mempunyai ketiga jenis kesimetrian. Hal ini karena pengujian kesimetrian merupakan syarat cukup dan bukan merupakan syarat perlu. Selanjutnya, untuk menggambar grafiknya disusun daftar nilai theta dan R yang memenuhi persamaan itu. Jadi ini untuk tabel nilai theta dan R dengan theta dari 0 sampai 11 per 3B dan R dari 0 sampai min 3,5. Nah, dari koordinat-koordinat dalam tabel tadi dapat digambarkan bentuk grafik persamaannya, yaitu sebagai berikut. Anak panah pada grafik menggambarkan arah gerak titik T, R min theta, R, theta sepanjang grafik apabila theta naik dari 0 hingga 2pi. Selanjutnya, untuk tutorial menggambar grafik dengan GeoGebra akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih, Evi. Kurang lebih untuk menggambar grafik mawar itu sama, yaitu kita menginput sudutnya, kemudian menginput rumus R-nya. Kemudian kita akan memperoleh titik-titiknya dan akan menggabungkan titik-titiknya ini menggunakan sirkular dan akan nampak di layar itu grafik mawar berdaun 4. Mungkin untuk materi selanjutnya akan Evi jelaskan kembali. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu bentuk spiral.
grafik persamaan kutub R sama dengan A theta dengan A suatu konstanta dinamakan spiral Archimedes. Sedangkan grafik persamaan kutub R sama dengan A kali E pangkat B theta dengan A B konstanta disebut spiral logaritma. Untuk gambarnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya adalah contoh soal. Gambarlah grafik spiral yang mempunyai persamaan R sama dengan theta untuk theta lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian penyelesaiannya, grafik ini akan memotong sumbu kutub dan perpanjangan ke kirinya di titik 0,0, pi, 2pi, 2pi, 3pi, 3pi, 4pi, 4pi, 5pi, 5pi, dan seterusnya, dan akan memotong garis theta sama dengan pi per 2 di pi per 2, pi per 2, 3pi per 2, 3pi per 2, 5pi per 2, 5pi per 2, 7pi per 2, 7pi per 2, dan seterusnya, seperti terlihat pada gambar. Nah, ini untuk grafik yang terbentuk. Selanjutnya, untuk tutorial menggambar grafik menggunakan GeoGebra akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Untuk menggambar grafik spiral di GeoGebra, itu caranya cukup dengan menginputkan rumusnya, yaitu R sama dengan theta, dan akan memperoleh gambar seperti ini. Terima kasih. Selanjutnya yaitu perpotongan kurva-kurva dalam koordinat kutub. Dalam koordinat kartesius, titik potong dari dua kurva dapat dicari dengan cara menyelesaikan dua persamaan dari kurva tersebut secara simultan atau bersama-sama. Hal ini tidak selalu memungkinkan jika menggunakan koordinat kutub. Ini disebabkan oleh sebuah titik mempunyai banyak koordinat kutub. Satu pasang koordinat memenuhi persamaan kutub kurva yang satu dan potongan koordinat lainnya memenuhi persamaan yang lain. Selanjutnya, contoh soal. Tentukan koordinat titik-titik potong antara lingkaran dengan persamaan kutub R sama dengan 4 cos theta dan garis theta sama dengan pi per 3. Untuk penyelesaiannya, jika theta sama dengan pi per 3 disubstitusikan pada R sama dengan 4 cos theta, diperoleh R sama dengan 4 cos pi per 3 sama dengan 2. Sehingga titik potong kedua kurva itu adalah 2, pi per 3. Perhatikan grafik kedua kurva. Tampak bahwa kutub O merupakan titik potong dari grafik dan lingkaran itu pula. Meskipun 0,0 tidak memenuhi pada persamaan garis maupun lingkaran, tetapi titik 0, pi per 3 memenuhi persamaan garis theta sama dengan pi per 3. Dan titik 2, pi per 3 memenuhi persamaan lingkaran R sama dengan 4 cos theta. Dan kedua pasang koordinat tersebut menyatakan titik yang sama, yaitu titik asal O. Selanjutnya, untuk tutorial menggambar grafik pada GeoGebra akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Baik, untuk grafik di GeoGebra-nya itu, cara yang pertama, kita memasukkan nilainya, yaitu R sama dengan 4 cos theta, dan akan jadi lingkaran seperti ini. Kemudian, untuk titik yang akan berpotongannya itu, kita buat seperti tadi dengan spreadsheet. Sudutnya itu tadi pi per 3 atau 60 derajat. Nah, untuk nilai R-nya itu yaitu tadi 4 cos theta dan akan diperoleh R-nya itu 2.
Terus untuk membuat titiknya sama, klik kanan kemudian list of point. Kemudian untuk komanya ini kita ganti dengan titik koma dan akan jadi titik A di sini. Kemudian untuk melihat perpotongannya, tadi kan 0,0 termasuk. Nah, kita klik juga titik 0,0. Dan kita akan tarik garis dari A ke. Nah, untuk perpotongannya jadi bisa dilihat titik A dan titik 0,0. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh Evi kembali. Terima kasih. Selanjutnya, untuk mencari titik-titik potong dari dua kurva dengan persamaan kutub, selain dengan menyelesaikan dua persamaan tersebut secara bersama-sama, kita perlu menggambar sketsa grafik kedua kurva untuk memperoleh titik potong lain yang masih mungkin. Untuk contoh soalnya, carilah koordinat-koordinat titik potong dua kardioida R sama dengan 1 plus cos theta dan R sama dengan 1 min sin theta. Untuk penyelesaiannya, dari dua persamaan itu diperoleh 1 plus cos theta sama dengan 1 min sin theta. Jadi, cos theta sama dengan min sin theta atau kotangan theta sama dengan min 1. Sehingga theta sama dengan 3/4 pi atau theta sama dengan 7/4 pi. Jika harga-harga theta ini disubstitusikan ke persamaan kardioida, diperoleh R sama dengan 1 min setengah akar 2 dan R sama dengan 1 plus setengah akar 2. Sehingga titik-titik potongnya adalah 1, min setengah akar 2, 3 pi per 4 dan 1 plus setengah akar 2, 7 pi per 4. Kemudian untuk grafiknya dapat dilihat pada layar. Nah, tampak bahwa kita ternyata telah melewatkan titik O, yaitu 0,0 sebagai titik potong ketiga dari dua kurva tersebut. Sebab R sama dengan 0. Dalam persamaan R sama dengan 1 plus cos theta menghasilkan theta sama dengan pi, dan dalam persamaan R sama dengan 1 min sin theta menghasilkan theta sama dengan pi per 2. Selanjutnya, untuk tutorial menggambar grafik dengan GeoGebra akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk gambar di GeoGebra, itu jadi yang pertama kita akan menginput kurva yang pertama yaitu 1 plus cos theta. Nah, ini kurvanya. Kemudian kurva yang kedua itu ada 1 min sin theta. Ini yang berwarna biru. Kemudian kita dapatkan titik potongnya itu ada 3, yaitu titik A di sini, titik B, dan titik C. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kepada rekan saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang persamaan kutub atau persamaan polar. Ya, baik, demikian kami rasa cukup untuk video tentang persamaan kutub atau persamaan polar. Kami mohon maaf jika ada kurangnya dan semoga video dari kami bermanfaat untuk semuanya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.